Nah, teman-teman semuanya, waktunya nih berjalan terus nih. Saya ingin menggunakan sedikit waktu ini untuk hal yang serius. Untuk Pak Wawan, Pak Igria, kemudian Ibu Evi, dan juga Pak Max. Ini kan tadi alat-alat yang dipakai kan sangat bagus dan sangat menolong gitu ya. Bagaimana bagaimana caranya untuk kita bisa lebih hati-hati? Apakah yang diberikan oleh AI ini apakah semuanya pasti betul? Gimana caranya menjaga diri untuk ini kan apalagi Ibu Evi ya, anak-anak sudah bisa pakai sendiri. Gimana caranya menolong anak-anak itu untuk hati-hati dan bisa tahu mana yang benar, mana yang tidak benar? Apa bahayanya dengan AI ini bagi anak-anak dan juga terutama bagi guru sekolah minggu ya yang nanti akan pakai? Apakah ada tips, ada hal-hal yang penting yang bisa menjadi pegangan? Saya ingin mulai dulu dengan Pak Pur. Iya, terima kasih. Memang apapun teknologi itu seperti pedang bermata dua. Bisa untuk kebaikan dan bisa untuk kejahatan begitu. Tapi kita nggak bisa melindungi anak sepenuhnya karena mereka kita bukan penjaga 24 jam ya. Yang sebenarnya yang perlu kita perkokoh itu adalah sisi kekritisan anak, daya kritis anak, dan juga daya kritis kita juga di dalam menanggapi teknologi. Tidak semua teknologi itu netral ya. Kita perlu menyaringnya dengan kerangka berpikir kita. Jangan mendewakan teknologi lah. Ya, Jangan mendewakan teknologi sehingga kita kehilangan daya kritis, tapi juga jangan memusuhi teknologi. Karena teknologi itu akan mempermudah tugas kita yang mestinya dikerjakan oleh 10 orang bisa oleh 1 orang, yang biasanya dikerjakan selama 1 bulan bisa dalam 10 menit. Itu kelebihan teknologi. Kemudian jangan memasukkan info-info yang private ke internet ya. Foto-foto kita yang terutama anak-anak begitu, jangan pernah mengunggah foto-fotonya kalau masih anak-anak ya. Kalau dewasa bolehlah fotonya. Kemudian juga foto-foto yang tidak senonoh, jangan pernah bugil di depan kamera begitu. Dan juga jangan memasukkan info-info yang sensitif, misalnya alamat rumah, kemudian nama orang tua, nama data-data yang sangat pribadi karena itu bisa dipakai untuk kejahatan. Gitu ya. untuk anak-anak ya. Tapi kalau untuk orang dewasa tentu akan lebih longgar, tapi juga perlu tetap lebih kritis begitu. Ya, terima kasih Pak Pur. Nanti mungkin akan kembali lagi ke Pak Pur ya, tapi saya berikan kesempatan lebih dahulu kepada Pak Igria. Gimana Pak untuk bisa berhati-hati terkhusus untuk teman-teman yang khawatir nih Iya, dengan AI? ya memang zaman ini terus berubah ya Bu ya. Jadi kalau zaman saya itu teknologi, misalnya saya mau nonton layar tancap kan kamarnya dikunci gitu ya. Saya nggak bisa keluar. Tapi kan sekarang filmnya yang datang ke rumah kan, ke kamar gitu kan. Nah, kalau zaman saya misalnya saya mau nonton gitu, bapak saya bilang nggak boleh dikunci kamar, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang kan filmnya yang masuk ke kamar gitu ya, walaupun dikunci tetap bisa masuk. Nah, artinya apa? Jadi kita tidak bisa juga melarang, mengekang, tetapi ya kembali ke sikap orang tua. Nah, oleh karena itu orang tua zaman sekarang ini tidak bisa sendirian, karena untuk mendidik anak ini perlu orang sekampung, kira-kira gitulah. Ya, perlu Ya, gereja, perlu masyarakat, perlu semuanya. Jadi kita harus bersama-sama. Nah, kembali menyikapi teknologi tadi sudah dibahas panjang lebar sama Pak Pur, saya pikir saya sepakat itu ya. Jadi tidak boleh dimusuhi, tetapi juga kita juga jangan jadi penonton gitu ya, tapi kita juga harus bisa memanfaatkan itu. Saya pikir itu. Karena ada banyak juga kegunaannya, tapi sisi lain juga banyak apa misalnya saya dengar sekarang mahasiswa bikin skripsi misalnya gitu kan males jadi bikin ChatGPT dan sebagainya. Tapi kan sekarang juga ada apa itu yang bisa mendeteksi gitu ya. Anak-anak menjawab soal-soal hanya mengandalkan GPT misalnya. Maka tadi daya kritis tadi juga perlu ya. diajarkan. Saya pikir itu Bu. Ya. Ya, betul Pak. Bahkan menjawab pertanyaan wawancara pun sekarang bisa pakai ChatGPT ya. Pernah satu kali ada seorang melamar ke Sabda dan waktu saya tanya apa yang kamu ketahui tentang Sabda, lalu dia jawab,
Saya tahu persis itu jawabannya, bukan jawaban dia, tapi itu dari dari ChatGPT. Ya, oke, Ibu Evi, apakah semua yang dijawabkan oleh Perplexity, BART, dan ChatGPT itu apakah pasti betul ya, Ibu Evi? Oh enggak, Bu. Saya berulang kali menemukan kalau kita suka bilang itu kayak halusinasi juga sih ya. Bahkan kadang-kala ada link-link yang diberikan, kelihatan wah ada link diberikan, begitu kita klik linknya tuh masuk ke dalam apa ini tidak ada halaman yang memuat link tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang apa jangan gunakan ini sebagai kalau saya sendiri ya. Saya tidak akan menggunakan hasil dari AI ini sebagai satu-satunya sumber utama yang akan saya pakai gitu ya. Karena sebelum saya menggunakannya, saya sudah punya bekal dulu di belakang kepala saya gitu. Saya tidak akan mencari kalau ada hal-hal baru, saya akan tahu oh hal-hal baru ini saya akan cari informasinya di mana aja gitu ya. Dan itu AI juga bisa menolong untuk kita mendapatkan informasinya di mana aja. Terutama di Perplexity ya, saya bisa dapatkan berbagai macam sumber gitu ya. Tetapi jangan mulai tanpa kalau saya ya tanpa ada background atau dasar yang sudah kita miliki. Kita sebagai guru sekolah minggu, pastinya kita sudah persiapan mengajar sebelum kita akan macam persiapan mengajar PA pribadi terlebih dahulu gitu ya. Baru kita mencari panduannya apa prinsip-prinsip yang sudah diberikan di gereja maupun pendidikan-pendidikan seputar sekolah minggu yang kita dapatkan itu adalah bekal kita. Itu yang kedua. Lalu berikutnya yaitu Bu perlu membangun digital quotient gitu ya. Jadi AI ini kan Kecerdasan digital. kecerdasan digital. AI ini kan teknologi yang apa yang terbaru ya. Nah, sebelumnya sudah ada teknologi juga yang canggih-canggih dan kita sudah dituntut untuk sebelum bisa menggunakan alat-alat digital itu untuk kita bisa melakukan kegiatan secara online, daring, kita sudah harus punya kecerdasan digital itu sendiri gitu ya. Dan dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri sudah sering mengajarkan 8 aspek kecerdasan digital dan sekarang ini sedang kita bahas nih di Growing Together ya, ada 8 aspek kecerdasan digital dan berpikir kritis itu adalah salah satu aspek dari kecerdasan digital yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak pada era saat ini gitu ya. Bahkan kepada diri kita sendiri nih guru sekolah minggu supaya kita tidak salah menggunakan teknologi yang telah Tuhan berikan, tapi kita bisa gunakan seturut dengan yang Tuhan mau. Sabda sendiri sudah pernah ada tentang digital quotient ini, lalu tentang Christian digital quotient itu juga sudah kami berikan untuk memperlengkapi sahabat-sahabat Sabda semua, guru-guru sekolah minggu bisa menggunakan alat-alat digital termasuk AI ini ya supaya lebih bermanfaat dan efektif. Apakah membuat saya semakin malas? Sejauh ini saya tidak menemukan saya semakin malas. Justru ya saya semakin bersemangat karena apa? Banyak hal yang dulu karena waktu, karena keterbatasan saya dalam hal kreativitas, saya sangat mengakui dalam hal kreativitas tuh saya masih harus banyak belajar. Tetapi dengan adanya AI ini saya sangat terbantu, tertolong dan bisa menjadi orang yang lebih kreatif lagi. Begitu sih.